Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 64. Melihat pesan chat di layar WhatsApp, Ibu Olsen terkejut dan matanya terbelalak keheranan. Bibi Saud tidak begitu mengerti dan buru-buru melangkah maju untuk menyuarakan kekhawatirannya. Nyonya Olsen, bukankah Dr. Saud seharusnya datang? Nona Keira memiliki beberapa konflik dengan Dr. Saud. Mungkin tidak cocok bagi mereka untuk bertemu, kan? Maksudnya adalah Keira harus segera pergi. Bibi Saud telah mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Nyonya Olsen selama bertahun-tahun. Ia melihat bahwa Nyonya Olsen merindukannya tetapi Keira tidak pernah pulang. Hal ini membuat Bibi Saud merasa bahwa Keira bersikap dingin dan tidak pantas mendapatkan kasih sayang Nyonya Olsen padanya. Karena itu, nada bicaranya cukup kasar. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nyonya Olsen mencengkeram pergelangan tangannya. Bibi Saud, Keira adalah Dr. Saud. Bibi Saud terkejut. Apa? Dia menatap Keira dengan heran, penolakan dan ketidaksukaan awalnya hancur dalam sekejap. Isla melotot marah ke arah Keira, dia yakin Keira datang untuk pamer. Karena khawatir ibunya akan menyelidiki masalah itu terlalu dalam, dia berbalik dan berlari ke atas. Nyonya Olsen menyadari tindakannya, mengerutkan kening sedikit, lalu menepuk bahu Keira pelan dan mengeluh. Anakku, kau telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga ini di belakangku. Mengapa kau menyembunyikan ini dariku? Keira tersenyum, tetapi hidungnya gatal. Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Kamu memang pintar, tapi aku tidak menyangka kamu bisa mencapai prestasi sebanyak ini di bidang profesionalmu, kata Nyonya Olsen sambil memegang tangan Keira dan menuntunnya ke sofa. Keira, ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan insiden pencurian rencana itu? Apakah Isla yang menjebakmu? Keira membantunya duduk di sofa dan menenangkan situasi. Itu hanya kesalahpahaman. Kesehatan Nyonya Olsen sedang tidak baik, jadi dia sudah bertahun-tahun tidak mengurus perusahaan dan urusan rumah tangga. Dia orang yang jujur dan murah hati, mengajari anak-anaknya untuk selalu bertindak dengan hati nurani yang bersih. Kalau dia tahu kalau putrinya sendiri yang telah menjebak seseorang, pasti dia akan patah hati, yang lama-kelamaan akan melukai tubuhnya sendiri. Keira tidak ingin mengganggunya dan dengan lembut mengalihkan topik pembicaraan. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu. Nyonya Olsen langsung bertanya, ada apa? Keira merenung sejenak, saya punya seorang teman yang menerima beberapa informasi. Dalam waktu dekat, harga saham akan naik. Dia ingin saya berinvestasi di sana. Namun, perusahaan saya akan segera go public, dan saya tidak memiliki cukup aset likuid. Nyonya Olsen mengerti dan memotong pembicaraannya. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Setelah mengawasi aset keluarga Olsen dengan saksama, Keira sangat menyadari apa yang dimiliki perusahaan dan keluarga tersebut. Dia dengan hati-hati menyebutkan angka, 15 juta. Menilai situasi Isla, jika dia meminjam sebagian besar uang keluarga Olsen, Isla tidak akan mampu mengumpulkan 5 juta untuk Finlay Hill. Nyonya Olsen berpikir sejenak dan berkata, saya punya total 17.030.000 di rumah dan di perusahaan. Bagaimana kalau saya pinjamkan Anda 17 juta, apakah itu cukup? Kehangatan berkelebat di hati Keira. Ya, dia berharap rahasia antara Isla dan Finlay Hill tidak akan memengaruhi Nyonya Olsen. Dengan cara ini, sebagai bentuk penghormatan kepada Nyonya Olsen, dia mungkin mempertimbangkan untuk membantu menggantikan Isla. Tetapi jika Isla menyakiti Nyonya Olsen, Keira akan bertindak kejam. Setelah meninggalkan rumah, Samuel mengantarnya ke rumah sakit. Pada saat itu, sebuah mobil mewah terparkir di tempat parkir. Louis keluar dari Bentley, dan setelan hitamnya yang ramping menonjolkan sosok rampingnya, menonjolkan daya tarik yang melekat pada wajahnya yang luar biasa. Tom melihat Keira dan buru-buru menyapanya dengan rasa hormat yang tinggi, Nona Olsen, Anda kembali. Louis secara naluriah mendongak. Keira biasanya memiliki ekspresi menantang, tetapi dia sedang berpikir keras dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Mendengar suara Tom, dia menoleh ke arahnya, menghentikan langkahnya seolah menunggu Tom. Louis secara naluriah melangkah maju untuk bergabung dengannya, dan mereka berjalan berdampingan. Dia melirik ekspresinya yang tidak berubah,
tampak sedang memikirkan sesuatu dan memulai percakapan santai. Nona Olsen, apakah Anda kesal karena ibu Anda? Keira menatapnya, Louis menatap lurus ke depan, suaranya yang dalam perlahan-lahan mengecil saat dia berkata, sebenarnya, beberapa ikatan keluarga tidak perlu dipaksakan. Beberapa orang tidak cocok menjadi ibu. Tidak apa-apa jika Anda memperlakukan mereka seperti orang asing. Keira membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa dia tidak kesal dengan ini, tetapi melihat pria yang biasanya tidak banyak bicara itu tampak serius, dia berhenti sejenak. Ada jalan setapak yang dipenuhi pepohonan dari tempat parkir ke bagian rawat inap, sinar matahari menembus dedaunan, menghiasi profilnya dan menambahkan sentuhan kesepian pada wajahnya yang tampan. Dia baru saja mengatakan, mereka. Teringat akan cerewetnya Nyonya Horton, Keira menyadari bahwa wanita tua itu tidak pernah menyebut-nyebut Ibu Louis, apakah itu berarti mereka mengalami kemalangan yang sama? Tiba-tiba Keira tersenyum lebar padanya, kau benar. Tawanya menular seolah semua kekhawatirannya sirna bersama senyumnya, yang juga mengangkat suasana hati Louis. Dia dengan canggung mengalihkan pandangannya dan mengganti topik pembicaraan, jangan khawatir, aku sudah menginstruksikan Departemen R&D untuk tidak mengungkapkan identitasmu. Mata Keira berbinar lembut. Terima kasih. Dia tidak siap mengungkapkan identitasnya untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan dari industri. Louis menjawab dengan acuh tak acuh, sama-sama. Keira tiba-tiba teringat sesuatu. Tadi kau bilang kau punya berita tentang Samuel yang ingin kau ceritakan padaku. Apa itu? Mendengar ini, ekspresi Louis sedikit menegang. Tom, yang membuntuti keduanya, tak dapat menahan diri untuk berhenti, karena merasa malu. Awalnya, dia mengira Samuel adalah pacar Keira, jadi bosnya ingin memperingatkannya bahwa Samuel adalah seorang tukang selingkuh. Namun, yang mengejutkannya, Samuel ternyata bekerja untuk Keira. Bagaimana dia bisa menyampaikannya sekarang? Saat Tom sedang berpikir, ia mendengar Louis berkata dengan santai, "Yah, menurutku Samuel memang orang yang stabil, pekerja keras, dan dapat diandalkan. Ia karyawan yang hebat." Tom mengernyitkan sudut mulutnya. Di sisi lain, Keira bingung. Mengapa itu terdengar begitu familiar? Saat dia hendak bertanya lebih lanjut, telepon Louis berdering. Dia menghela napas lega. Dia mempercepat langkahnya untuk menjaga jarak di antara mereka dan kemudian menjawab telepon. Apapun yang dikatakan di ujung telepon itu dengan cepat membuat wajahnya muram. Melihat ini, Tom berbisik, ini pasti tentang kerjasama dengan keluarga Allen lagi. Aku tidak tahu apa yang merasuki Frankie Allen. Dia tiba-tiba menarik Jake Horton ke dalam proyek dan bersikeras membahas detail kerjasama di masa mendatang dengan Jake. Setelah mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, awalnya, kamu membuat Jake kehilangan muka hari ini, tetapi sekarang dia sudah kembali berdiri tegak dan bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Allen. Sambil berbincang-bincang, mereka bertiga memasuki bagian rawat inap. Keira hendak pergi ke lantai 3 ketika sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Rebecca Allen dan pasangan setengah baya sedang duduk di lobi, tampaknya sedang menunggu seseorang. Ketika mereka melihatnya, mereka berdiri tegak, mata mereka berbinar karena mengenalinya, dan Rebecca berseru, "Penyelamatku." Bab 65. Louis berjalan lebih cepat dan sudah menaiki tangga. Keira berjalan mendekati Rebecca. Dia mengenakan seragam pasien dan duduk di kursi roda. Seorang wanita tua di sampingnya segera membantunya duduk saat dia mencoba berdiri karena kegirangan. Kamu harus duduk. Rebecca, setelah duduk, memperkenalkan dua orang di sampingnya kepada Keira. Nona, ini adalah orang tuaku. Begitu selesai, Ibu Rebecca, Nyonya Allen, memegang tangan Keira, matanya merah karena rasa terima kasih. Anak baik, terima kasih telah menyelamatkan Rebecca kami. Saya bertanya kepada para perawat tentang situasi itu setelahnya. Tanpamu, Rebecca tidak akan selamat. Keira tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap ungkapan sentimen seperti itu. Dia hanya berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Melihat ketidaknyamanan Keira, Tuan Allen turun tangan. Nona Olsen, keluarga Allen berutang budi padamu. Di masa mendatang, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Keira berkata, Tuan Allen, Anda terlalu baik. Itu tidak lebih dari sekadar kebetulan bertindak.
Dia menoleh ke Rebecca. Apakah kamu sudah menjalani operasi? Ya, saya harus menjalani rehabilitasi fisik mulai sekarang. Nona, saya akan tinggal di gedung rehabilitasi. Bisakah Anda datang dan mengunjungi saya saat Anda senggang? Tentu. Rebecca tidak cukup sehat untuk tinggal di luar terlalu lama, jadi mereka berdua bertukar kontak WhatsApp sebelum berpisah. Saat Ibu Allen mendorong Rebecca kembali ke bangsalnya, ia berkomentar, Nona Olsen memiliki mata yang jernih. Ia tampak seperti orang baik, sayang, apakah kau mendengarkan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tuan Allen kembali sadar, saya hanya, Nona Olsen tampak familiar dan akrab. Akrab bagaimana? Suara Frankie terdengar dari bangsal, menyela pembicaraan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Frankie dan seorang asing sedang duduk di sofa di ruangan itu. Orang asing itu segera berdiri dan menyambut mereka ketika dia melihat mereka. Halo, Tuan Allen, Nyonya Allen, Nona Allen. Tuan Allen tidak senang. Ia merasa bahwa putranya telah mengganggu Rebecca. Rebecca juga tidak ingin melihat orang luar. Saat semua orang merasa sedikit menolak, Frankie angkat bicara, ini tunangan Nona Olsen, Tuan Jake Horton. Dia datang untuk mengunjungi Rebecca. Ketiganya langsung mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Rebecca menatap Jake dengan rasa ingin tahu. Tuan dan Nyonya Allen bertukar beberapa kata dengannya. Setelah Jake pergi, Tuan dan Nyonya Allen saling berpandangan dan berkata dengan suara pelan, Nona Olsen tampak begitu anggun dan berkelas. Sayang sekali tunangannya begitu, kita tidak bisa menghakimi pilihan orang lain. Elegan dan berkelas. Frankie teringat Isla, alisnya berkerut, Ibu, Ayah, kalian benar-benar bisa salah menilai seseorang. Apa yang diinginkan Nona Olsen jauh lebih dari yang kalian kira. Tuan Allen terkejut, dia tidak mengajukan permintaan apapun. Frankie mencibir. Dia memperkenalkan tunangannya kepadaku, dengan jelas memintaku untuk mendukungnya. Jika kerjasama kita dengan Horton Group berhasil, kita akan mendukung cabang utama keluarga Horton. Louis tidak mudah ditangani. Dia telah menyeret kita ke dalam perselisihan ini, bukankah itu cukup? Setidaknya dia cukup bijaksana untuk tidak mengajukan permintaan lain. Tuan Allen mengerutkan kening, saya tidak menyangka Nona Olsen adalah orang seperti itu. Nyonya Allen juga mendesah, dia menyelamatkan Rebecca. Kita harus berusaha membalas budi ini semampu kita. Sayang sekali. Saya pikir Rebecca bisa mendapatkan teman dekat. Mendengar hal ini, Frankie tampak tidak senang pada Rebecca. Di masa mendatang, cobalah untuk menghindari Nona Olsen dan tunangannya. Mereka bukan orang baik. Kita beruntung bisa membalas budi mereka dengan uang kali ini. Ekspresi Rebecca berubah. Nona Olsen bukan orang seperti itu. Frankie mendesah, Rebecca, apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Rebecca tetap diam saja. Nona Olsen adalah orang yang memberinya harapan di saat-saat terakhir hidupnya. Dia tidak percaya bahwa Nona Olsen adalah orang seperti itu. Meskipun Nyonya Horton tua telah menyebutkan sebelumnya bahwa ia tidak ingin anggota keluarga Horton lainnya mengunjunginya, Jake tetap menuju bangsalnya setelah tiba di rumah sakit. Ia tiba di pintu dan melalui jendela kaca, ia melihat Louis dan Keira duduk di sofa, keduanya bekerja di laptop mereka. Mereka tidak berbicara, tetapi pemandangan yang harmonis itu masih menyengat matanya. Dia masuk, menyapa Nyonya Horton tua, dan kemudian pergi. Saat dia melewati Louis, dia tiba-tiba berhenti. Dulu, orang yang paling ia takuti adalah pamannya yang masih muda. Namun, Keira mengabaikan Jake sepanjang waktu hari ini, bahkan tidak meliriknya sedikit pun, yang membuat Jake merasa seolah-olah ia berada di atas dan tak tersentuh. Kemarahan yang tak teridentifikasi membuncah di dadanya, memberinya sedikit keberanian. Ia berkata, Paman, Tuan Allen sangat menghargai saya. Ia berkata agar saya yang bertanggung jawab atas proyek ini, tetapi tampaknya jabatan saya sebagai Wakil Presiden Departemen R&D tidaklah cukup. Mungkin jabatan Direktur Departemen Proyek harus diberikan kepada saya. Saat dia menyuarakan hal ini, suasana di seluruh bangsal tiba-tiba berubah aneh. Keira tidak menanggapi tetapi hanya menatap Louis. Dengan menuntut kekuasaan dan status secara langsung, apakah Jake menggunakan dukungan keluarga Allen untuk menantang Louis secara terang-terangan? Sulit untuk mengatakan apakah Louis akan berkompromi. Louis mendongak, matanya yang gelap menatap Jake. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu posisi Direktur Departemen Proyek sudah cukup. Kata-kata itu,
Hati Jake berdebar-debar karena gembira. Tampaknya keluarga Allen benar-benar menekan pamannya. Namun, saat ia mencerna hal ini, suara rendah Lewis kembali bergema. Lalu bagaimana dengan posisiku? Napas Jake tercekat, dan ia merasakan tekanan tak kasat mata menghantamnya secara langsung. Tentu saja, ia menginginkan posisi sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Namun pamannya tampaknya mengatakannya dengan enteng, namun suaranya mengandung kemarahan yang terpendam, terutama di kedalaman matanya yang hitam dan dingin. Jake merasakan getaran di tulang belakangnya. Ia merasa tidak berdaya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menelan ludah dan akhirnya menundukkan kepalanya. Aku tidak berani. Meskipun dia tidak mendongak, dia masih bisa merasakan tatapan yang tampaknya telah berubah menjadi nyata. Jake merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Setelah jeda yang lama, dia mendengar suara Lewis yang acuh tak acuh. Di masa mendatang, jika tidak ada yang penting, jangan datang ke tempat nenek. Jake menghela napas lega dan pergi. Begitu dia meninggalkan bangsal, dia dipenuhi rasa penyesalan dan malu, merasa telah kehilangan muka di hadapan Keira. Di dalam bangsal, setelah melihat Jake pergi dengan marah, Tom mendengus. Proyeknya bahkan belum dimulai, dan dia menginginkan promosi. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Namun, bos, bukankah penolakan terang-teranganmu akan membuat keluarga Allen marah? Lewis terdiam. Tom mendesah pelan. Melihat hal ini, Keira bertanya dengan hati-hati, apakah ada yang bisa saya bantu? Tom segera menjawab, proyek kerjasama dengan keluarga Allen bukan tentang energi baru, jadi kamu tidak bisa membantu. Lagi pula, kamu bahkan tidak mengenal siapapun di keluarga Allen. Keira tidak mengatakan apa-apa lagi. Ruangan itu tetap sunyi sepanjang malam. Keesokan paginya, Tom membawa berita. Ternyata adik bos alien dirawat di rumah sakit ini. Bos, Anda harus menjenguknya, bukan hanya karena itu hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga Allen. Lewis mengerutkan kening. Itu tidak pantas. Tom berpikir sejenak, memang, itu tidak pantas karena dia seorang wanita. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Keira. Nona Olsen, Anda adalah istri Tuan Horton. Mungkin Anda bisa menemani Tuan Horton berkunjung. Mendengar ini, Lewis berhenti sejenak saat dia mengikat dasinya tetapi tidak keberatan. Melihat ini, Keira mengangguk. Baiklah. Bab 66. Mendengar percakapan mereka, Nyonya Tua Horton bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Allen yang mana? Tom secara naluriah melirik Lewis, tidak berani menanggapi. Namun, Lewis menjelaskan, keluarga Allen dari Glens. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ekspresi terkejut tampak di wajah Nyonya Tua Horton. Keira yang sangat peka, merasakan suasana di ruangan itu menjadi sedikit tegang. Matanya yang seperti mata rusa mengamati Lewis secara diam-diam sebelum mengamati Tom secara diam-diam. Tom diam-diam memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara sembarangan. Pada saat itu, perawat datang membawa sarapan. Keira membantu Nyonya Horton menuju meja tempat makanan telah disiapkan. Ketiganya biasanya menahan diri untuk tidak berbicara saat makan malam. Namun, hari ini, setelah Nyonya Tua Horton menghabiskan setengah mangkuk susunya, dia meletakkan sendoknya, "Nak, bukankah lebih baik bagimu untuk tidak bekerja dengan keluarga Allen?" Keira melirik Lewis. Pria itu menundukkan pandangannya. Bulu matanya yang panjang menutupi pikirannya, membuatnya tidak dapat dipahami. Melihat hal ini, Tom segera mengusulkan, "Nona Olsen, kalau tidak apa-apa, bagaimana kalau kita pergi dan bertanya kepada dokter tentang kondisi kesehatan Nyonya Tua Horton?" Keira menyimpulkan dari kata-kata ini bahwa Tom sedang mencoba membersihkan ruangan. Sisa pembicaraan, menurutnya, tidak dimaksudkan untuk mereka dengar. Dia mengambil roti lapis yang setengah dimakan dan hendak meninggalkan ruangan bersama Tom, ketika Nyonya Horton tua mencengkeram lengannya, "Sayang, kau tidak perlu pergi. Kau salah satu dari kami, bukan orang luar. Cepat atau lambat, kau akan tahu tentang kekacauan di keluarga ini." Tom secara naluriah melihat ke arah Lewis. Lewis mengernyitkan alisnya, tampak sedikit tidak senang. Ia membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Tom meninggalkan ruangan itu dengan tenang, lalu menutup pintu di belakangnya. Ia berjaga di luar untuk mencegah siapapun masuk dan mencegah penyadapan. Melihat hal ini, Keira paham bahwa ia akan segera mengetahui beberapa rahasia keluarga Horton. Ia merasa canggung, tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi.
Lagi pula, ia bukanlah istri atau kekasih Louis yang sebenarnya. Apakah pantas baginya untuk mendengarkan pembicaraan mereka? Tepat saat dia terjebak dalam dilema ini, Nyonya Tua Horton mulai menyapanya, "Sayangku, aku belum pernah berbicara kepadamu tentang ibu anak manjaku, bukan?" Keira dengan hati-hati melirik Louis dan memperhatikan bahwa dia dengan santai memakan rotinya tanpa bermaksud mengganggu percakapan mereka. Dia melanjutkan dan bertanya, "Apakah Ibu Tuan Horton berhubungan dengan keluarga Allen?" Nyonya Tua Horton menghela napas tanpa benar-benar memperhatikan interaksi halus mereka dan mengaku, dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Allen tetapi dengan Nyonya Allen. Faktanya, ibu anak nakal itu adalah saudara perempuan Nyonya Alien. Ia melanjutkan tentang masa lalu, "Bertahun-tahun lalu, kami ingin membangun aliansi perkawinan dengan keluarga Davis dari Clans. Putra saya yang tidak berhasil pernah bercerai di masa mudanya. Ketika ia berusia lebih dari 40 tahun, ia menikahi seorang gadis berusia 20-an dari keluarga Davis. Setelah gadis itu, kami mengetahui bahwa mantan istrinya diam-diam membesarkan seorang putra, kakak laki-laki Louis." Keira secara mental memilah hubungan-hubungan ini. Nona Davis itu adalah ibu Louis. Ayah mertuanya, Nathan Horton, memiliki seorang putra dengan mantan istrinya. Anak itu adalah kakak laki-laki Louis, Oliver Horton, yang juga merupakan ayah Jake Horton. Oliver dan Louis adalah saudara tiri. Tidak heran mereka berselisih. Nyonya Horton yang sudah tua melanjutkan. Menikah dengan pria yang usianya hampir 2 kali lipat darinya bukanlah prospek yang menarik bagi Nona Davis muda. Itu hanya aliansi bisnis. Dia agak enggan, dan setelah mengetahui penipuan itu, dia menjadi marah. Dia adalah wanita pemarah dan memilih operasi caesar saat dia 7 bulan. Setelah melahirkan anak nakal itu, dia meminta cerai yang drastis dan kembali ke keluarga Davis. Wajar saja, keluarga Davis mulai membenci keluarga Horton, dan semua komunikasi antara kedua keluarga itu terputus. Nyonya Tua Horton tampak agak tertekan setelah menceritakan hal ini. Keira mengerutkan bibirnya, menatap ke arah Louis. Apakah ayah Louis, Nathan Horton, tahu tentang keberadaan putranya, dan apakah ia benar-benar telah menipu ibu Louis kini telah menjadi topik yang tidak relevan. Terlepas dari itu, tidak dapat disangkal bahwa Nona Davis memiliki hak penuh untuk menuntut cerai. Tetapi bagaimana bisa dia begitu tidak berperasaan hingga meninggalkan anaknya, yang lahir prematur pada usia 7 bulan, bersama keluarga Horton. Tidak bisakah dia menunggu sampai setelah perceraian untuk memiliki anak atau menunggu 2 bulan lagi sampai dia sepenuhnya siap melahirkan? Dia sudah menjadi janin berusia 7 bulan. Dia adalah sebuah kehidupan. Dia teringat sesuatu yang pernah disebutkan oleh Nyonya Tua Horton, bahwa Louis, saat baru lahir, beratnya hanya sekitar 1,5 pon. Dia telah ditempatkan di unit perawatan intensif neonatal selama 3 bulan, dengan selang yang dipasang di sekujur tubuhnya. Kondisinya sangat parah sehingga beberapa kali, dia hampir tidak dapat bertahan hidup, itulah sebabnya wanita tua itu akhirnya menjulukinya, "Pupi, si anak anjing." Jadi begitulah kejadiannya. Ia teringat perkataan Louis yang menghiburnya. Beberapa orang tidak pantas menjadi ibu. Anda bisa memperlakukan mereka seperti orang asing. Keira menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan dadanya sesak. Sebenarnya, Louis sama seperti ibunya. Dia juga ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Dia menatap Louis, yang sedang minum susu sambil menundukkan kepala. Wajahnya yang tampan tampak sekuat besi, membuatnya tampak jauh. Sikapnya yang acuh tak acuh itu tampaknya membawa kesan patah hati. Keira merasakan tarikan di hatinya. Tiba-tiba ia ingin memeluknya. Nyonya Horton tua mendesah, mengernyitkan alisnya. Kudengar Nyonya Allen dan ibu kandung si bocah nakal itu adalah saudara perempuan yang sangat dekat. Hal ini menyebabkan keluarga Allen tidak menyetujui keluarga Horton selama ini. Setiap orang punya sudut pandang sendiri, dan tidak ada yang benar atau salah. Jika ini akan membuat hubungan kalian tegang, apakah perlu memaksakan hubungan ini? Louis meletakkan gelas susunya, menyeka mulutnya dengan serbet dengan anggun, dan akhirnya mendongak. Kita semua sudah dewasa, dan bisnis selalu bermuara pada kepentingan. Kita tidak mengungkit dendam masa lalu. Dia bangkit berdiri. Nenek, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan tidak adil. Keira mengikuti di belakang Louis saat mereka berjalan dari bangsal rumah sakit menuju departemen rehabilitasi. Namun, mereka dihentikan di pintu masuk departemen rehabilitasi.
Sekretaris Frankie meminta maaf dengan ekspresi muram. Tuan Horton, Nona Allen sedang tidak dalam kondisi baik. Tidak nyaman baginya untuk menerima tamu. Mendengar hal ini, Tom langsung marah. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Allen bahwa Tuan Horton berkenan berkunjung. Berani-beraninya mereka mengusir kita. Sekretaris itu segera mengklarifikasi. Jangan tersinggung, dia benar-benar tidak dalam keadaan baik. Sebelum Tom bisa membalas, Louis menyela, ayo pergi. Ketiganya mulai berjalan kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Dalam perjalanan, Tom marah besar. Itu keterlaluan. Apakah mereka benar-benar mengira kita takut pada mereka? Kita hanya berusaha menghindari masalah. Sehari sebelumnya, Jake mengunjungi pasien, tetapi hari ini mereka dihentikan. Jika ini bocor, bukankah bos mereka akan terlihat lemah? Namun, Louis dengan tenang berkata, Frankie Allen bukanlah orang yang sombong. Saudari perempuannya pasti sedang tidak sehat. Baru saat itulah Tom berhenti mengeluh. Louis seharusnya sudah tiba di perusahaan. Oleh karena itu, ia berpisah dengan Tom di area parkir. Keira mendesah, bersiap kembali ke bangsal Nyonya Tua Horton. Tepat pada saat itu, teleponnya berbunyi bip. Itu adalah pesan dari saudara laki-laki Rebecca. Nona Olsen, bisakah Anda datang ke rumah sakit? Rebecca tidak dalam kondisi baik, dan dia bersikeras ingin menemui Anda. Keira tampak bingung. Saudara laki-laki Rebecca, namanya Frankie Allen, bukan? Bersambung ke bab selanjutnya.